Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya beserta rekan-rekan saya akan melakukan presentasi untuk melengkapi nilai ujian akhir semester kami. Yang dimana kelompok kami berisikan oleh 4 orang anggota, ada Karisma Gunanta Ginting, Magdalena Sihombing, saya Jen Salsabila, dan juga Sondang Agustina Borusitoha. Untuk judul yang akan kita bawakan yaitu deteksi vaskular menggunakan algoritma random forest. Baik. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan juga pembuluh darah. Contoh penyakit kardiovaskular sendiri itu yang umum terjadi adalah serangan jantung, aritmia, gagal jantung, hingga stroke. Nah, penyakit kardiovaskular ini merupakan penyebab kematian nomor 1 secara global yang telah menyumbangkan sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahunnya. Baik, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu bagaimana mengukur dan mengevaluasi keberhasilan model prediksi ini dalam mengidentifikasi individu yang beresiko tinggi terkena penyakit kardiovaskular. Next. Tujuan penelitian. Untuk mengembangkan model prediksi kematian akibat gagal jantung menggunakan machine learning yang efektif dan mengintegrasikannya dalam sistem perawatan. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama adalah meningkatkan deteksi dini, meningkatkan pengelolaan penyakit, dan mengevaluasi keberhasilan model. Baik, untuk batasan masalahnya, yang pertama fokus pada prediksi kematian, yang kedua data yang digunakan, dan yang terakhir evaluasi kinerja model. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Magdalena Sihombing untuk melanjutkan materi yang akan dibawakan. Baiklah, saya akan membacakan data collection. Dataset yang digunakan adalah database besar yang berisi 259 barisan dan 19 kolom. Dataset ini berfungsi dari Kaggle. Autornya Rokiatul Miskia, Lisha Apriliani, Kania Zalfa Huwaida. Next. Fitur data ini memiliki 13 atribut. Yang pertama, age, umur pasien, anemia, apakah ada pengurangan hemoglobin, creatinine, phosphokinase, level enzim CPK dalam MCG atau L. Diabetes, apakah pasien punya riwayat diabetes? Ejection fraction, presentasi darah yang meninggalkan jantung dalam presentasi di setiap kontraksi jantung. Eyeball pressure, apakah pasiennya punya darah tinggi? Platelets, jumlah platelet darah di darah dalam platelets atau ml. Serum creatinine, level serum creatinine di darah dalam MEC atau DL. Serum sodium, level serum sodium di darah dalam MQ atau L. Sek, apakah pasien pria atau wanita? Smoking, apakah pasien merokok? Time, waktu dalam hari untuk flow up. Death event, apakah pasien sudah meninggal saat waktu flow up? Next. Data processing, data cleaning dapat terbagi dua. Yang pertama, data flow. Dapat terlihat bahwa dataset yang digunakan tidak memiliki missing flow, maka tidak perlu dilakukan filling pada kolom yang mengandung missing flow. Yang kedua, duplikat data. Duplikat data dapat terlihat bahwa pada dataset yang digunakan tidak terdapat duplikat data dalam dataset. Selanjutnya dibacakan oleh Sondang. Exploratory Data Analysis. Gambar yang dapat terlihat pada gambar di atas bahwa nilai korelasi masing-masing variabel terlihat variabel gain event menunjukkan angka yang cukup kecil. Variabel yang memiliki korelasi cukup tinggi terhadap variabel death event adalah serum creatinine dan variabel yang memiliki korelasi sangat rendah terhadap variabel date event adalah variabel time. Next, pada gambar tersebut
Berdasarkan visualisasi di atas, dapat diketahui bahwa hampir semua variabel memiliki outlist. Untuk itu, kami akan melakukan penanganan pada fitur-fitur yang memiliki outlist. Modeling. Algoritma yang digunakan adalah random forest. Terdapat 4 model yang akan dilatih dengan teknik penyiimbangan dataset masing-masing, seperti model unbalanced, model yang menggunakan data yang belum seimbang. Kedua, model smooth, model yang menggunakan teknik smooth sebagai penyimbangan jumlah data di kelas dataset. Yang ketiga, model SMAT, model yang digunakan teknik borderline smooth sebagai penyimbangan jumlah data kelas dataset. Yang keempat, mode ada, model yang menggunakan teknik adanya sebagai penyimbangan jumlah data kelas dataset. Berikutnya, evaluation, result, dan discussion. Pada bagian evaluation, tiap classification report dan confutation matrix dari tiap model akan ditampilkan seperti gambar berikut. Yang visualisasi confutation matrix untuk model unbalanced dengan data menunjukkan bahwa terdapat 35 tambah 16 sama dengan 51, diprediksi benar atau sesuai, dan 2 tambah 7 sama dengan 9, diprediksi tidak benar atau tidak sesuai. Pada model unbalanced data dapat kita lihat bahwa terdapat yang pertama true positif atau actual positif 1S and prediksi positif 1S sama dengan 16. Yang B-nya true negatif atau aktual negatif sama dengan 0S. And prediksi negatif 0S sama dengan 35. Yang C false positif atau aktual negatif sama dengan 0, but prediknya positif 1S. Jadi sama dengan 7 atau kesalahan tipe I. Yang kedua, false negatif atau aktual positif 1, but prediksinya negatif 0, sama dengan 2, kesalahan tipe 2. Lanjut. Smooth pada gambar berikut. Visualisasi confusion matrix untuk model unbalanced data menunjukkan bahwa terdapat 35 tambah 16 sama dengan 51 diprediksi benar atau sesuai, dan 2 tambah 7 sama dengan 9 diprediksi tidak benar atau tidak sesuai. Pada model smooth dapat kita lihat bahwa terdapat yang pertama true positif atau aktual positif sama dengan S and predict positif 1S sama dengan 16. Yang B true negatif atau aktual negatif sama dengan 0S and predict negatif 0S sama dengan 35. Yang C false positif atau aktual negatif 02 but predict positif 1S sama dengan 7. Kesalahan tipe 1. Yang D false negatif atau aktual positif 1 but predict negatif 0 sama dengan 2 atau kesalahan tipe 2. Lanjut. Borderline smooth. Visualisasi gambar berikut confusion matrix untuk model unbalanced data menunjukkan bahwa terdapat 34 tambah 16 sama dengan 50 diprediksi benar atau sesuai, dan 3 tambah 7 sama dengan 10 diprediksi tidak benar atau tidak sesuai. Pada model borderline smooth dapat kita lihat bahwa terdapat yang pertama true positif atau aktual positif sama dengan 1S dan predict positif 1S sama dengan 16. Yang kedua, true negatif aktual negatif 0 sama and prediksi negatif 0S sama dengan 34. Yang ketiga, false positif atau aktual negatif 0S but predict positif 1S sama dengan 7. Kesalahan tipe 1. Yang keempat, false negatif aktual positif 1 but predict negatif 0 sama dengan 3 atau kesalahan tipe 2.
Lanjut, Addison. Visualisasi confusion matrix untuk model unbalanced data menunjukkan bahwa terdapat 35 tambah 18 sama dengan 53 diprediksi benar atau sesuai, dan 2 tambah 5 sama dengan 7 diprediksi tidak benar atau tidak sesuai. Pada model Addison dapat kita lihat bahwa terdapat satu true positif atau aktual positif 1S and predict positif 1S sama dengan 16. Yang keduanya true negatif atau aktual negatif sama dengan 0S and predict negatifnya 0S sama dengan 35. Yang ketiga false positif, aktual negatif 0S but predictnya positif 1S sama dengan 5 atau kesalahan tipe 1. Yang keempat false negatif atau aktual positif 1 but predict negatif 0 sama dengan 2 kesalahan tipe 2. Akan dilanjutkan penggunaan. Berikutnya kita memasuki ke dalam bagian conclusion. Pada bagian ini, setiap nilai evaluasi pada bagian perbandingan model memiliki nilai yang hampir sama. Terdapat 4 poin penting. Yang pertama, untuk nilai akurasi berada di rentang nilai 83 sampai 88. Yang kedua, untuk nilai recall berada di rentang nilai 70 sampai 78. Untuk nilai precision berada di rentang nilai 84 sampai 90. Untuk nilai F1 score berada di rentang 76 sampai 84. Nilai evaluasi terutama untuk nilai akurasi tidak bisa mencapai nilai 95%, yang merupakan nilai optimal untuk model klasifikasi. Hal ini dikarenakan, yang pertama, kolerasi setiap kolom terhadap variabel dependen terlalu kecil. Kolom atau variabel independen dengan nilai korelasi tertinggi dengan variabel dependen hanya berada di rentang nilai 0,2. Dan yang kedua, jumlah dataset yang terlalu sedikit, yaitu hanya berjumlah 300 data, dan data tersebut nantinya akan dibagi ke dalam data training dan juga data testing. Dan tentunya di dalam penelitian yang kami lakukan, kami mengacu pada beberapa referensi, seperti terlampir pada slide. Dan sebagai penutup, kesimpulan dari presentasi kami hari ini, kami buat ke dalam beberapa poin. Yang pertama, salah satu faktor yang mempengaruhi nilai evaluasi yang tidak optimal adalah korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen yang relatif kecil. Dan kesimpulan yang kedua, faktor lain yang membatasi pencapaian nilai evaluasi optimal adalah jumlah dataset yang terbatas. Dengan hanya 300 data yang tersedia, pembagian data menjadi data training dan data testing menjadi kritis. Dan kesimpulan terakhir, meskipun model klasifikasi menghasilkan nilai evaluasi yang relatif tinggi, seperti akurasi kecil, recall, precision, dan F1 score di rentang 83 sampai 88, rentang 70 sampai 78, rentang 84 sampai 90, dan rentang 76 sampai 84, namun nilai evaluasi tersebut tidak mencapai tingkat optimal, yaitu 95%. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki ruang untuk ditingkatkan dalam hal akurasi dan kinerja klasifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.